kerjaan saya di job, bapak ganggu waktu kemarin, ganggu saya kenceng nih gitu kan. Terus dia bilang, ya tahu lah bu, kan saya lihat status ibu. Kata gue bener anjing. Ya, itu sih kebiasaan sih. Terus padahal gue udah dikasih tau Chan lu. Chan dong. Ya orang normal juga tahu lah namanya kerja tempat lain. Iya makanya. Ya, iya. Makanya terus Seneng boleh tapi jangan terlalu lah. kata Nih, yang tuh, aduh. udah bu sekarang statusnya di hide aja. Dia murah dulu. Enggak Coba. Usia berapa? Enggak usah. Kata Lebih bagus. Jadi orang nggak perlu tahu pribadi kita. 25. terus katanya iya. Ya udah 36. Bisa-bisanya itu ya Pak, 45, sampai mampus. segitunya ya Pak, gue bilang begitu kan ya bisa Aku lah, pakai Bu. baju yang Apa sih yang nggak ketek bisa kan, diomongin sama orang-orang ini di sini bu, kata dia gitu. Tumbler kita. Lah iya. Ya elah, Kebiasaan lu, main mulu sih. stres. Lupa. Balik. Ah, bolak-balik. Terus aku dia tuh pakai apa coba? Bawa botol aqua aja lu. Untung aku masih ada cadangan. Kebiasaan. Yang warna pink. Udah dibilang berkali-kali kalau mau pulang beresin, semua siapin. Si main aja. Ribut aja jajan. Emang sengaja itu si Kosto anjing. Kenapa? Gue udah ngomong dari sore pas dia ngasih dokumen itu langsung gue email. Nah, biasa lah kan gue Bu, bilang BL-nya kemarin. dong bu, tolong bu yang udah di endorse. Sebelum dia email juga dokumen itu gue udah minta duluan. Gila, gue bilang anjing lu ya. Gue bilang gue udah pernah soalnya di reject ke Muslim kayak gitu minta BL endorse. Makanya gue selalu minta kalau kena ini. Ada kerpesnya lagi nih. Address. Mami nggak beli. Apa? Repes. Enggak lah, orang dia sama PO dibikin dulu. Mami, Nah, tadi kan si Gandet katanya HP-nya banyak iklan terus di servis. kayak apa? Aku banyak iklan. Aku kan pernah kan? Gak usah langsung nih, langsung aja ya. Iya. Servis. Pernah kan kamu mami apa namanya? Mami ituin semua. Mami balikin ke setelan pabrik. Jalan pabrik kan? Jam 22. Telan. Makan. Mana bang? Belum aku belum makan. Aku lapar banget. Oh, lu makan belum ya? Belum. Itu bendera. Pagi doang. Kok tadi siang makan apa tau nggak lu? Dikasih sama ibu. Apa? Bu yang babi hong. Babi yang manis itu slide tipis-tipis manis. Waduh, mana doyan lu tahu? Gue mana doyan babi manis begitu. Enggak. Terus sama itu yang sama kayak sayur panjang-panjang segini kayak apa kulit kacang yang anak-anak ini suka yang dapat dari sekolah itu yang segini kulitnya. Kulit kacang apa sih? Kulit kacang apa yang waktu itu kalian makan Oh dari itu sekolah? edamame. Nah, kan kulitnya kan ada yang kayak begitu yang sayurnya yang tadi yang Iya edamame tapi muda. enak banget ya. Emang edamame muda kan ada yang dimasak begitu. Tapi dia nggak berbulu. Iya nggak berbulu. Iya kayak buncis baby nggak gitu. berbulu. Enak deh. Enak. Gue bilang gila enak nih. Sama ayam dibakar tapi bukan dibakar kayak di apa ya tuh ayam ya? Kayak dibakar tapi nggak ada dibakarnya mungkin pakai itu kali ya. Jadi nggak ada. Mau buka ramen. Aku suka banget pesen roti bakar di sini rasa blueberry. Ingat aja kamu. Iya. Gue belum absen lagi mati. Si Bim katanya tadi setengah hari. Bangunnya Mana? kesiangan. Oh belum. Bim Ya elah. datang jam 12. Hah? Geblek. Ya cuci aku kepake deh. Pakai lah mau gimana? Toko cat semper. Apa sih, Ma?
ganjil Tapi dia. kakak nyubit. Jangan dong ah. Beli botol minum di Nice ini. Nice tuh. Ada apa di warnanya? Ada biru, Gue juga nggak boleh pink, jualan itu dong. gambar apa? Apa? Gue juga Yang nggak sama boleh kan, jualan. tapi dia di akuarium. Enggak lah, kalau jualan mah boleh. Gue bilang gitu kan. Oh, yang Bedain antara jualan sama Bunga. side job, kerjaan sampingan. Ya jualan ini kan sampingan, kerjaan sampingan gue. Terus apa dong ini jualan ini? Side job juga kan, kata dia gitu. Siapa? Kata Minda. Januari, Februari, Ya, Maret. ya kalau menurut gue sih kalau April, jualan Mei. mah nggak masalah, soalnya Mei. kan kita cari rezeki kan. Lah side job cari apa neng, kata dia gitu. Lu Ya, beda lah gua tanya, orientasinya. kata lu sekarang gue tanya, lu side job, kalau lu ngerjain side job apa yang lu cari dari side job? Duit kan? Iya sih. Udah sekarang mah diem aja, udah nggak usah cerita. Lu mau iklan sendiri udah. Nggak usah cerita ke siapa-siapa. Sampai si teteh tadi yang Ah. teteh bilang gini, Bu, aku nggak boleh duduk di mana namanya sebelah Minda di ruang operasional bawah, nggak boleh. Kenapa? Katanya aku disuruh duduk di lantai paling atas. Sama siapa? Di pantry. Aisyah katanya ngomong tadi pas habis meeting itu. Apa urusannya? Makanya tuh, coba Bu, saya nggak boleh, kata gitu. Nah terus teteh nggak ngomong kalau ada banjir di di WC lantai 1 ini bawah ini, nggak tahu dong teteh di atas. Gituin aja. Salah lagi dong. Kenapa nggak dilihat-lihat ini? Kenapa nggak diperhatikan ini? Ininya apa? Ada air, ada apa? Kenapa nggak langsung dilap? Kok ngatur banget sih orang? Ih, kayak kata si tadi Mei Sir, minta tolong teteh ini apa nih namanya beli aku. Gue bilang lalu cari perkara aja. Apa yang cari perkara? Kalau dia ngomel gue yang hadapin. Kata dia gitu kan. Gue lebih setuju yang sama hadapin. Mei. Kata dia gitu kan. Gue sendiri yang dibilang bapak. Kalau Mentalnya lu bagus. mau beli apa-apa, suruh OB. Percuma kita ada OB. Mentalnya bagus. Itu Udah. cocok jadi manajer. Terus makanan tadi yang dikasih ibu. Ada iya Bu, makasih ya Bu. Ntar ini saya kembaliin ya Bu, saya cuci dulu. Nggak usah dicuci. Yang cuci nanti si teteh. Kata gitu. Iya Bu, maksudnya si teteh. Iya, bukan kamu yang cuci teteh ya, kata dia gitu. Iya Bu. Gitu. Bener kalau Mei begitu bener. Jadi biar dia tahu gitu loh. Kata dia, bilang teteh pesen udah nama lu aja. Gue mau tahu kalau dia nama gua, dia berani negor gua nggak? Tapi kalau nama lu, dia tegur gua yang maju, kata dia gitu. Gak usah takut, gak usah takut. Pokoknya apa nih namanya, gua yang maju. Karena harusnya biarpun gua yang pesen, biarpun Lingling yang pesen, biarpun Siapapun. lu yang pesen, kalau memang enggak ya enggak semua. Jadi tadi ini kena apa? Mejan istirahat lagi ke bawah, lagi ke ruang marketing, lagi sebentar itu ngambil makanan ibu. Si teteh itu kan hari Kamis teteh cerita tuh ke gua hari Jumat kemarin waktu hari Kamis kan nggak marketing yang udah pesen kan Lingling kan pesen. Nah terus Lingling pesen kan ngasih duitnya kan nih teh, duitnya yang lain denger. Akhirnya teh aku pesen dong teh, aku titip dong teh sekalian gitu kan. Pesenlah ditulis tuh di kertas, nah ditulis di kertas ke ini sama si Aisyah di bawah. Teh mau kemana? Kata Aisyah gitu, mau beli makanan buat Lingling, apa ada buat ini. Lu udah gocengan nggak? Macet lagi. Ada duit gue juga. Dek, gocengannya pinjem dek. Nanti Papi ganti di Indomaret. Nanti Papi pinjem. Nanti gantinya jajan di Indomaret ya. Iya. Buat marketing katanya gitu. Siapa? Katanya gitu. Ini Lingling, terus ini. Coba lihat itu kertasnya. Lihat kertasnya. Lingling dibeliin. Ini Lingling aja, yang lain dicoret ya. Yang lain namanya dicoret, suruh beli sendiri. Masih Aisyah. Itu Bu, waktu hari Kamis kemarin. Wah, kalau gue jadi yang nitip lu apa urusan lu? Terus tadi nah karena mereka udah ada
waktu hari Kamis namanya dicoret, Ling beli dong. Ling beli, tapi Ling belinya itu sesudah mereka tahu sesudah Teteh udah beli, bawalah ke situ. Lagi kata Mecan, lagi Ling juga nggak boleh begitu dong. Berarti kenapa mereka nggak tahu Ling nitip? Berarti Ling nitipnya diem dong. Kan udah tahu mereka nggak boleh dititip. Harusnya Ling kayak gue nggak tahu. Enggak lah, gue nggak masuk akal namanya nggak boleh begitu. Nah, terus sudah Ling dibeli nih sama Teteh tadi. Kalau gue sih gue naikin di meeting ya gitu. Dibeliin tadi. Ada pamus kok tadi. Apa kata Mecan, kata si Mei, dibeliin lah, dikasihkan keliling. Mbak Wida kaget karena dia termasuk yang dicoret hari Kamis itu. Dia, Rahma, Selin, Vio, Stefani itu dicoret sama Vio. Nah, si Wida kaget, langsung dilirik gini sama Mbak Wida. Lu tahu dong mata judesnya Wida dong, dilirik gini yang dipelototin gini. Siapa? Si Teteh. Nah, si Teteh dipelototin, loh katanya Wida, kok boleh Ling dibeliin? Si Teteh jadi ngerasa gimana kan, jadi ngerasa nggak enak. Gua bilang, Mei, Teteh itu nggak masalah, lu suruh beli juga dia sebenarnya nggak masalah. Bukan gini loh, yang kan jadi yang masalah kemarin itu kan dicoretnya sama Aisyah. Iya, karena nggak ada yang mau Gitu. itu. Kata Nah, gue bilang, terus kalau udah kayak gitu harus diiniin. Mbak Wida bilang, loh gimana sih, kata dia gitu kan. Kita kan juga mau nitip, kan satu arah juga, kecuali kita nitip di luar area, katanya gitu. Terus si Mbak Wida ngomong, Pamus nggak boleh begitu dong, katanya ini pilih kasih banget gitu katanya. Terus gue bilang, Pamus cuma jadi aja sambil ketawa-tawa, kata si Mecan gitu. Gue bilang, udah. Kalau gue jadi Wida, gue samperin orang, capek teh yang nyoret, gue bilang itu. Gue naikin ke Papio sekalian. Saya Iya. kerja di sini Pak. Iya. Itu Sama kan, dong haknya. Nah, sama dong haknya. Apa karena kalau memang tuh di meeting khusus manajer ke atas yang boleh nitip, ngomong kayak begitu, bodoh-bodohin sama orang. Udah tuh ngomel lah si ini. Mecan bilang, gila tadi Mbak Wida langsung digasin gitu sih Teteh. Terus sudah Wajar Wida begitu. Tadi dipanggil sama Mecan, sini Teh emang nggak boleh Teh marketing nitip? Iya Bu, aku tuh diceritain. Gue bilang, kan gue udah cerita sama lu, ya udah biar lu denger deh dari Teteh. Gue bilang, iya waktu hari Kamis tuh gitu Bu, dicoret namanya. Terus sejauh 2 km. Makanya, Teh gini ya Teh, maaf nih ya Teh, kita bukannya apa, Papio udah pesen sama aku, kalau mau beli makanan minta tolong Teteh aja beliin. Ngomong harusnya, berarti kan Gitu. Papio harus tahu. Ngomong lah di meeting maksud Sekarang gua. gini, katanya si Mecan, Bosnya jadi Kalau bosnya nanti- lebih tinggi dari Papio dia. kalau nanti Teh, Aisyah bilang nggak boleh ini titip ini, Nggak bisa. bilang sama saya ya Teh, saya yang ngomong sama dia langsung, saya yang akan ngomong sama dia. Oh, gue disuruh Papio kok, kita disuruh Papio. Kalau memang nggak boleh, ya coba nanti gue konfirmasi lagi deh sama Papio deh. Ya memang begitu, harusnya Masih begitu ngomong ke bicara Papio langsung. Pak ini gimana Pak, ini anak-anak pada, saya merasa aneh aja Pak gitu. Masa Bapak Masa informasiin ke Tias? saya ngurus apa suruh belanja, Tias aja, boleh ini nggak boleh, gitulah. Tias. Ya udahlah itu, gua udah manajer ke atas. Aduh. Orang kalau nggak ditegur begitu mulu. Tadi kata Mecan, Biar Papio juga tahu siapa dia. Kan Papio kan tahu loh. Kamu ngapain begitu? Kok jadi kamu yang ambil keputusan? Jadi mulai ragu setiap omongan dari dia. Gitu loh. Selama ini kan pada diem-diem aja, bukannya nggak peduli, bukannya nggak mau ribut gitu loh. Tapi karena takut. Kasian lah orang mau makan, gila lu ih. Sampai segitunya. makanya marketing Mbak Wida tuh kalau mau makan pergi sama gua ke belakang. Kak beli makan nggak? Katanya Mbak Wida. Beli Mbak. Di mana belakang? Ayo Mbak. Turun Aneh. ya, katanya. Gua turun. Aneh. Ke Mbak Wida. Gue jalan tuh sama Mbak Wida sih nggak ngomong apa-apa karena memang belum ada terjadi kayak gini. Karena dibilangnya pertama dibilangnya selama puasa beli makan sendiri, nggak ada Itu yang akan nyuruh Teteh. terus-terusan, itu akan Pertama terus-terusan begitu tuh gitu. yang makanya kita awal-awal puasa kita beli sendiri. Nah pas Ling beli kok nggak ditegur.
si Mbak Tias beli kok nggak ditegur, aneh kan? Ya karena kan itu statusnya manajer, Mi. Masa nggak paham-pahamin kayak begitu? Iya, makanya si Mechen bilang, oh nggak bisa begitu. Kalau mau ini kan semua, maksudnya ini fasilitas kantor, kita berhak dapat semua. Ya iyalah, Mechen itu bapak aja bisa ngomong kayak begitu kita kok. berhak dapat semua. Kalau apa nih namanya Kalau udah ada yang berani ngomong ke papi, ya pasti dia juga keder gitu. Apalagi kalau ngomongnya di meeting, biar mampus. Kasian banget nih gua nggak bayangin yang orang. biru itu mana ya? Yang biru ingus gue ya? Ini Ya. Iya, akhirnya mereka turun sendiri. Gue bilang jahatnya tuh orang. Tadi sebelum pulang si Tony nyamperin gue. Itu kenapa sih kayak gitu bisa ada peraturan-peraturan baru begitu? alah lagi? berak. Gue diem aja, gue cuma dalam hati gue, dia bilang apa, itu tahu nggak lu yang ngadu-ngaduin siapa, itu si Novel yang ngaduin si Selfie, itu Novel. Selfie? Iya, Kenapa emang? jadi awalnya itu kan kenapa Papio bisa marah kayak gitu. Kemarin kan Selfie kan 8:30 meeting ke Bidea, 9:30 pagi sama ibu sama Pamus. Ternyata di meeting Bidea dipanggil, ini outstanding NSK kok nggak nagih-nagih ke kita ini, udah banyak begini, nanti kita bayarnya nggak Numpuk. bisa numpuk, harus banyak segini loh gitu. Kagetlah ibu, kok nggak ditagih? Selfie ini kenapa nggak ditagih? Ternyata Selfie nggak input katanya di sistem, dia nggak ngerti cara inputnya. Tolol. Dia nanya Novel. Udah berapa lama kerja? Dia kan baru megang media, dia kan tadinya kan PIB, draft PIB, dia ditarik di marketing baru 3 bulan inilah ditarik di marketing. Nah dia megang media baru 1 bulan ini dia megang media. Nah dia katanya udah nanya sama Novel cara nginputnya, Terus? nggak dihira sama Novel, nggak diajarin. Akhirnya si Novel Keki ngaduin ke si Pak Pio, katanya si Selfie kerjaannya begitu, nggak nginput katanya gitu. Terus Karena dia Novel tahu kalau dia nunggu defense sebelum dia masalah, pasti akan dia masalah. Makanya dia ngadu duluan. iya, makanya yang ini nih, yang sama gua lu berani lu ngomong, gua ini abis, makanya gua males berhubungan sama Novel. Tadi udah selesai, gua bilang begini, tau nggak? Nih Ci, udah ya Ci, lain kali kalau mau redress informasinya yang jelas, gue bilang gitu, mana aja yang mau di redress, ya kan gue bilang begitu dong, nggak salah Iyalah. dong. Mbak mau kemana Mbak? Saya mau ke sini. Iya, gitu. Nah, si Papio bilang gini tadi, kalau kamu udah nanya ke atasannya kamu, taunya atasan kamu nggak ada respon apa-apa, jangan diem aja. Kalau diem aja itu malahan salah ke kamu, gitu ya. Gue bilang iya nih si Papio. Terus katanya nanya ke Musi atau nggak langsung ke saya, nggak masalah. Kayak gitu, jangan didiemin aja katanya gitu. Kalau didiemin aja ya salah kamu, digituin ya. Nah, iyalah. Novel belum ngomong. Udah ngadu duluan anjing. Jangan ditutup-tutupin yang kayak gini, kayak gitu ya. Jangan ditutupin. Lah mana tahu kerjaan orang, yang taunya dia lah. Ya, jahat banget orang kayak begitu.
yang bukan di soal kerjaan. Kalau novel itu kan ngadu yang soal kerjaan yang dia hadapin gitu kan, kerjaannya dia yang Jalan Jawa itu kan tadinya kan dia yang handle, yang diambil di ini ke selfie. Jadi ibaratnya yang dia tahu kerjaannya dia di oper ke orang lain, itu yang dia aduin. Tapi kalau soal yang kayak pribadi begitu, dia mah nggak pernah ngaduin. Ya yang sering ngaduin pribadi itu ya yang di bawah. Kata Pak Ben apa dia? Karena dia kalau soal kerjaan itu jauh, mereka nggak bisa apa-apa. Kata Pak Ben, makanya nggak bisa dia aduin soal kerjaan. Ya. Terima kasih. Nggak bisa ngajarin soal kerjaan karena jauh katanya. Iya. Nggak bisa apa-apa. Makanya yang diincar ya Jalan Jawa 2. pribadinya. Yang entahlah dibilang nonton film lah, entahlah yang dibilang pindah-pindah nongkrong di inilah, entah yang bilang side job lah. Aduh macet lagi. Ya. Suwe orang tadi nggak macet loh. Sekarang macet merah malah. Ini nggak macet perasaan di sini ada. Ini yang file. Belok kiri ke Jalan Kalimantan. Iya, berdua. Setelah 200 meter, belok kanan ke jalan. Ambil arah menuju Jalan Jawa 3. Setelah 400 meter, di bundaran, terus lurus agar tetap di Jalan Jawa. Itu yang jam kerja keluar siapa? Hah? Yang jam kerja keluar. Ya itu kali mungkin teteh kali yang dia makanya suruh teteh di atas aja, jangan apa namanya. Nah, terus si katanya juga sama kayak si Tony ini yang ngomong katanya itu yang jam kerja keluar yang si selfie kan, jam kerja nongkrong lah di atas sama anak-anak baut kayak gitu. Gue bilang masa iya sih nongkrong sama anak-anak baut lah, iya. Maksud gua sebelum lu naik ke bapak, cobalah lu tegur dulu lah anaknya lah, maksudnya gitu loh, yang lu tegur dulu lah dia. Kamus kan sebagai atasan, lu panggil dong. Bener gak? Ya nggak ada harga Kamus kan dirinya. GM-nya. Hah? Agak ada harga dirinya. Macet ya. Macet. Ini macet apa? Oh ini masuk depo ya? Iya nganter depo. Tadi gua nggak macet padahal lu. 300 meter, belok kiri ke Jalan Cakung Cilincing Raya. Longgar aja di sana. Gila. Kenapa jadi macet sekarang? Aneh. Belok kiri ke Jalan Cakung Cilincing Raya. Tadi fan-fan aja. Setelah 500 meter, belok sedikit ke kanan menuju Jalan Cakung Cilincing Raya. Ini kali mau masuk. Masuk ke depo kan kiri ya?
udah nanti infoin. Berarti kan kalau lu mau bandel aja kan, lu dana lu kan, ya udah nanti kabarin ya. Pokoknya kalau mau bandel, kalau besok pasti bandel kasih tahu. Ya udah. Oke. Yang cepet lu kampret. Siapa sih yang ketawa? 1 juta. Gua lagi satu berapa lagi ya? Apaan? 1.550 gua lagi. Apaan? Handling. Tapi gue cas 2 kali. Maksudnya? Handling SPJM sekali sama handling SPPB. Oh, berarti sejuta? Handling SPPB gue cas 600.000. Handling SPJM gue cas 1.550.000. Tapi profit gue 550 tambah 600 gitu. Sudah 100. Lumayan. Apa namanya? Tusla 50% 5% dari? harga tracking. Belok sedikit Harga ke tracking kanan menuju gue jalan charge-nya itu Jakub Cilincing Raya. 2,7. Tapi tracking sebenarnya belum tus lah. Udah Tusla. Tapi tracking Tuslanya 30%. Kalau dia 1,7, kalau tracking kan 2,1. 2,1 kalau 30%-nya 600.000 ya. Iya. 600.000. Nah kalau 2,7 50%-nya 1.350 350. kurangin 600. 600 meter. Ya benar kan? Iya. 750 berarti dari kawalan gope. Kawalan kan lain lagi. Tapi kawalan cost to cost. Iya, cost to cost. Untung gue infoin Juwita udah lama-lama itu. Tapi barangnya udah bisa tarik. Ini katanya lagi ditarik kalau masih ke ruang periksa. Jadi kalau udah siap, dia ajuin pemeriksaan. Pemeriksaan bayar berapa? Pemeriksaan bayar si Musi 1 juta. Musi bayar puru, bayar apa? Ah, cuman periksa 30% yang dikeluarin kok. Masa burunya banyak sih si Musi. Yang Muslim. Tapi ya udah dari kemarin juga segitu ya udah. Iyalah biarin aja. Terus Nggak asal dia bener aja. terus gerakan. Gua kenapa minta DP? Karena ada gerakannya nih. Gerakan apa sih? Invoice tarik ini dari JCT ke Longroom Ah, itu 2 jutaan, 2.100.000 kok nggak salah kemarin tuh 2.100.000. Terus nanti storage-nya itu bisa 2,8. Nah, gue minta DP 8 juta lah, biarin aja lah. Sekalian Terus DO-nya kiri gue supaya minta tetap di DP. jalan Jakub Cilincing Raya. Nah, tapi dari 8 juta itu udah bisa semua. udah bisa bayar storage, DO, gerakan sama bayar si Muslim. Kalau tracking mah nggak usah gue minta DP karena gue juga bayar dia juga nanti kan. Terus di jalan Jakub Cilincing Jadi Raya mendingan sejauh gue ini 1 dulu km. apa yang bayar langsung aja dulu nih. Iya, kasih tahu aja takut-takutin bu. Soalnya sekarang udah menjelang lebaran duit mulu bu, gituin aja. Dikasih tahu. Iya, masih kapan dikasih tahu lagi biar dia makin Iya. keder. Sobu kayak nggak tahu aja kan dia kalau importer kan begitu biasanya. Lagi dia bayar SPJM. Kalau udah mepet gini mah duitin aja udah. Oh iya makasih Pak Yanto tuh seneng banget ya. Kenapa? Iya kan ngasih gocap. Pak tak pakai 1.450. Kok 1.450? 50-nya udah buat Pak Yanto buka puasa saya bilang. Pak makasih Pak. Cuma numpang lewat doang kan. Non transfer apa. Nanti apa Kosko sama dia Pak Yanto, nanti sama yang lain siapa gitu. Bayaran lain. Gue belajar mau nggak bikin slim gitu yang jadi. Iya gue tadi mikir gue Jadi tadi lu mikir yang apa gue yang ngerjain. ngerjain ya. Jadi lu yang ngerjain, gue tinggal kasih dokumennya. Gampang kok yang dokumen mah kan nanti gue yang siapin, surat-surat gue yang siapin. Lu tinggal ngupload
doang di Slim. Iya udah mana nggak apa-apa ajarin gue. Ya kalau lu udah paham mah 5 menit mah nggak nyampe lu upload yang Gue juga pikir gitu, apa gue jangan ngerjain aja daripada semuanya datanya data gue. Bukan apa-apa, takutnya aku lagi rame. Iya, lagi rame iya, itu gua kerjaan pikirin. juga nih. Kalau lagi nggak terlalu sih aku bisa iniin. Soalnya kan kalau dia gede-gede gitu kayak 2,5 juta, 3,5 juta, 5 juta itu kan namanya jalur tol. Kalau jalur tol itu kan harus cepet kan, ibaratnya harus hari ini. Lu ajuin hari ini lu harus approve gitu. Jadi kalau lu nggak approve hari ini, lu approve berhari-hari, itu bukan jalur tol. Iya. Nah, kalau gua lagi rame, gua kan nguploadnya itu takutnya waktunya agak mundur kan, bisa sore. Kalau sore gua baru upload, besoknya gua sampai sore lagi baru di approve sama mereka. Mau gua besok pagi sebelum jam 12 lah harus sudah approve. Kalau caranya gimana? Lu harus ajuin hari ini jam 4, jam 3, jam 2 lu harus ajuin. Besok pagi paling jam 11 sudah putus. Tuh. Gampang kok, yang gampang banget deh. Lu sekali juga pasti lu akan tahu deh. Pasti lu akan ngerti. Lu cuman ngupload doang. Kalau urusan surat-surat tetap nanti gue yang surat-surat, karena kalau surat-surat itu kan bukannya jalur tol ya, memang lu harus bikin nih marketing nih, lu harus bikin, gue harus ngasih ke pelayaran akan kasih tuh op suratnya mereka. Kayak Juwita juga ngupload SPJM Slimnya. Kalau PPJK-nya ngupload, gue bayar lagi sama dia. Makanya kemarin gue yang upload, gue ngupload PPJK. Mending kalau lu langsung approve. Kalau lu cancel di reject terus, gue kemarin satu kali di reject, gue ajuin langsung approve kan, setengah jam langsung diterima. Gue kasih musli. Tadi pagi gue cek kapalnya udah bongkar jam 1 subuh jam 1 subuh udah bongkar tanggal 11. Gue musli tuh tadi pagi, Pak langsung ini ya Pak, ajuin tarik soalnya kontainernya udah bongkar tuh, udah di blok. Oke. Kalau kontainer belum bongkar ya lu nunggu sampai kontainer bongkar dari kapal, cuman kan udah bongkar biar cepet gitu loh, maksud aku yang itu yang Deli Serdang gimana dia? Belum nih, gue udah ditanyain lagi sama marketingnya. Apa kata si Bastian sih? Belum dikasih. Si Bastian pakai siapa sih emang nih? Nggak tahu. Si kece aja lah. Lagi dihitung Bu, ini besok ya. Kemarin ngomongnya, tadi pagi Bu minta dimensinya lah. Bilang kemarin nggak sekalian. Nggak bisa lu tanya dimensinya, lu nggak bisa. Gue kan udah pakai kontainer 40 feet, harusnya dimensi gue udah pokoknya lu tahu, gue nggak boleh lebih dari ukuran 40 feet kan gitu aja. Kecuali kalau gue pakai low bed, lu pada harus tahu dimensinya, biar itu over lengga kan gitu. Gue bilang gue udah pakai 40 feet, ngapain lu tanya dimensinya segala? Yang jelas barang gue bisa masuk di kontainer 40 kan gitu. Dia tanya tonase, oke, kalau tonase gue kasih. Dimensi, gue tanya dimensinya buat apa ya Bu? Gue bilang gitu.
kecuali barang gue LCL ya kali pakai dimensi. Nah kalau kontainer kan barang saya udah, yang jelas barang saya harus masuk di dalam kontainer 40, nggak boleh lebih gitu Saya kan. menemukan Gituin rute lebih aja. cepat lewat jalan Kalau Mutiara Bastian nggak dari pernah nanya sisi dimensi kiri yang untuk dia paham. Iya. Jalan Cakung Cilincing Raya Kecuali sejauh gue, 1 kilometer. Pak LCL dong Pak, ke sini barangnya ini dimensinya Bu. Dia kan LCL, barang iya. digabung sama orang lain lah. Kalau space kita, dia harus lihat dimensi kita kan, space-nya mau berapa kan. Ih, ngomelan gimana. Nih lu mau nelpon Bu Ani, Mana siapa? orang des. Oh coba yang